Natal Lomba Pelayanan 2. Dan suatu hal ini adalah suatu hal yang sering kita lakukan di sepanjang ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk dapat berkarya di dalam dunia ini. Di penghujung tahun 2023 kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk dapat merayakan Natal yang dilaksanakan di tingkat wilayah maupun di saat ini di tingkat sidang lewat kelompok pelayanan. Dan di malam hari ini saya mengajak kita kembali ke makna Natal yang sebenarnya. Kita kembali mengupas tentang kebenaran firman Tuhan yang pada dasar dan hakikatnya bahwa ketika manusia diciptakan sempurna adanya, manusia tidak mengenal namanya dosa. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di ayat yang ke-15 Tuhan sudah menubuatkan seorang putra yang di malam hari ini orang rayakan dia prosesi, yaitu Natal Yesus Kristus. Namun perayaannya, sambutannya kita akan laksanakan di tanggal 25 Desember. Banyak pernyataan dan banyak perdebatan yang mempertanyakan tentang masa waktu kelahiran Yesus Kristus. Namun kita percaya bahwa Yesus pernah lahir, dan terlebih di malam hari ini kita memaknai kelahiran Yesus di dalam hati dan pikiran kita semua. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia terputus hubungan dengan Allah. Maka Allah lah yang mencari cara untuk supaya manusia berkenan kepada Allah. Jadi kita semua manusia jatuh dalam dosa. Bukan manusia yang mencari cara, namun Allah lah yang mencari cara. Jadi kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, itu masih dalam proses kejatuhan manusia, Tuhan sudah wahyukan bahwa Yesus akan lahir lewat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan keturunannya. Jadi berbicara ini keturunannya adalah anak manusia, adalah Yesus Kristus yang kita sambut, sehingga di dalam perjanjian baru lewat Yohanes 3 ayat 16 dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita percaya ketika kita hadir di malam hari ini, kita memaknai Natal kedatangan Yesus Kristus. Kenapa? Sistematisnya, kalau di masa lampau orang biasa pakai pohon hidup, satu pohon yang kita pasang dan ditaruh lilin untuk dinyalakan. Pertanda lilin ini dia rela menyala, meleleh sampai habis untuk menerang dunia. Yesus Kristus adalah suatu tanda tentang terang itu yang kita sambut di dalam perayaan Natal di malam hari ini. Karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, karena itu putranya dikorbankan. Putranya dihadirkan ke dalam dunia ini supaya orang percaya. Jadi kata dasarnya percaya. Asal percaya saja kita semua diselamatkan. Kenapa lewat pohon? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika manusia terputus hubungan dengan Allah, karena manusia melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang. Namun lewat perayaan yang kita laksanakan dengan simbolisasi lewat pohon Natal, ini mencerminkan satu buah ini yang menyelamatkan kita. Adalah buah kandungan dari Bunda Maria, adalah Yesus Kristus, adalah buah yang akan mengembalikan kita untuk dalam kehidupan yang ada pembaruan dengan Yesus, sehingga kita dapat pengampunan lewat anaknya. Jadi Yesus harus datang ke dalam dunia gunanya untuk menebus dosa saya dan kita semua. Tentunya terlebih adalah dosa kutuk Adam dan Hawa. Jadi kekristenan kita di hari-hari ini dipertanyakan, kalau orang
seorang Kristen kira-kira selamat? Tentu bahwa keselamatan itu semua adalah kehendak dan rencana Tuhan. Ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, hari-hari ini kita hidup di mana kita mempertahankan kasih karunia Allah itu supaya tinggal tetap di dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi makna Natal yang kita rayakan di malam hari ini, di mana kita diberikan kekuatan, berita-berita sukacita yang sudah kita dengar di saat ada 4 berita sukacita tadi, itu adalah suatu penguatan bagi kita semua, di mana di dalam beberapa bulan ini kita orang mendapat pergumulan, permasalahan baik di tengah keluarga, di dalam organisasi, di tengah masyarakat, orang ditempa dengan berbagai macam pergumulan. Ada angin, badai, dan gelombang. Dan di malam hari ini pengharapan yang Tuhan katakan pasti ketika kita percaya menyambut Yesus dalam hati kita dengan hal yang baru. Jadi kita merubah segala sesuatu untuk supaya Yesus itu lahir benar-benar di dalam hati kita. Bukan berarti bahwa makna Natal itu orang bilang masih anak-anak, oh Yesus itu setiap tanggal 25 Desember dia pasti lahir. Oh Yesus itu sebenarnya lahir bukan nanti harus tanggal 25 orang ada momen-momen yang sangat bahagia. Jadi kadang orang itu dia memberikan surprise, memberikan hadiah nanti suasana Natal, memberikan ampau kepada siapapun di suasana Natal. Bahkan pun ketika berbagi segala sesuatu itu karena suasana Natal, namun apa yang diberikan itu benar-benar dari dalam hati atau tidak. Kadang seseorang memberikan suatu kado, suatu hadiah di suasana Natal bukannya dari hati, namun karena cuman memaknai makna Natal. Jadi kita jangan salah memaknai Natal. Oh karena tanggal 25 Desember pun nanti kita baru mau minta maaf. Nanti tanggal 25 Desember baru itu ada damai. Bahwa damai itu di dalam hati kita. Damai itu yang pertama dibangun dari pribadi dulu. Kalau di dalam diri kita punya damai, maka damai itu akan terpancar. Damai itu ada di dalam hati kita, dia itu akan terpancar. Dari mana? Dari dalam hati itu akan meluap lewat perkataan, lewat aura. Jadi orang itu kalau dia di saat dia berbahagia, dia itu akan kelihatan. Orang yang berbahagia itu akan kelihatan bagaimana caranya. Kalau orang berbahagia, dia mendapat umur panjang, pasti dia ada apa yang akan dilakukan. Dia akan senyum, dia akan tertawa, akan apa yang akan dia berikan. Nah, contoh yang berbahagia salah satu Sakeus. Sakeus ketika dia naik ke atas pohon ara untuk melihat Yesus, dan ketika Yesus melihat dan Yesus memanggil, mari, aku akan singgah di rumahmu. Apa yang terjadi ketika dia merasa bahwa dia ini apa yang dia ingin lihat, dan ternyata yang dilihat ini malah mencari dia. Di saat itu dia adalah seorang penagih pajak, seorang bea cukai. Apa dia katakan bahwa ketika dia berhutang dia akan ganti 2 kali lipat. Dan di hari itu dia memberikan berapa uang untuk orang-orang miskin. Berikut juga banyak-banyak hal yang kita lakukan ketika orang berekspresi ketika bahagia. Apa yang orang dapat? Dapat jabatan baru, dapat motor baru, mobil baru, pasti ada ekspresi. Apalagi yang kita dapat hari ini tidak bisa kita bayar dengan mahar bagaimana besar. Uang triliun pun tidak bisa membayar akan kehadiran Yesus Kristus. Tanpa Yesus hadir di dalam dunia ini, saya dan kita semua tidak akan merasakan hidup dalam suatu ketentraman dan kedamaian. Jadi karena kehadiran Yesus Kristus yang kita rayakan di malam hari ini, di mana di sini memberikan penguatan, pengharapan. Karena kalau orang buka di media massa, di sosial media, bahwa tahun 2024 ini lebih tahun yang sangat parah. Segala perekonomian ini akan lebih parah lagi. Ada virus-virus baru,
ada varian baru untuk corona. Namun percayalah, ketika kita menyambut Yesus Kristus benar-benar dalam hati kita, ketika kita melakukan apa yang salah di tengah keluarga, kita melakukan hal yang salah di tengah lingkungan, berjemaat, bahkan pun bermasyarakat. Ketika ada hal yang kita lakukan yang salah, ditegur. Kalau kita mau berubah diri, itu adalah suatu di mana kita memberikan kesempatan bahwa kita itu mendapat pengampunan belas kasihan. Jadi kita menerima makna Natal di malam hari ini, di mana kita memaknainya dengan membuka hati yang baru. Kita membuka lembaran yang baru. Bukan berarti setiap tahun berarti itu lembaran baru. Namun percaya bahwa ketika kita bergantung penuh kepada Putra Natal Yesus Kristus yang lahir di dalam dunia ini, maka keselamatan yang sempurna akan kita terima. Kita jangan iri, kita jangan cemburu, kita jangan dengki dengan orang-orang yang jauh daripada Tuhan, yang melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, namun kehidupan kita tidak seperti mereka yang memiliki kehidupan yang lebih, yang jauh daripada Tuhan. Orang tidak boleh cemburu, orang tidak boleh iri. Makna Natal di malam hari ini, kita melihat yang salah, kita berubah ke hal yang benar. Ketika kita hari-hari yang lampau, ketika kita ditegur, kita melakukan kesalahan, kita membela diri. Ketika kita merasa diri kita yang paling hebat, tidak ada yang hebat di dalam dunia ini selain Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dosa manusia selain daripada Putra Natal yang kita sambut di malam hari ini. Jadi ini makna Natal ini bukan cuma nanti setiap Desember per Advent pertama orang bikin Natal wilayah, orang bikin Natal kelompok pelayanan dan seterusnya, tanggal 24, tanggal 25. Jadi ini bukan suatu seremonial biasa. Ini bukan suatu hal yang orang lakukan dikatakan suatu adat istiadat. Namun ini sudah tersirat dan tersurat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita orang Kristen yang benar-benar taat kepada firman, Alkitab ini adalah suatu landasan buat kita. Pelajaran kita orang Kristen adalah di sini. Rajin baca firman, berdoa. Firman ini akan menuntun kita. Ketika orang melakukan kesalahan, firman akan tegur lewat hati dan pikiran. Jadi firman ini yang menjadi landasan. Ketika Yesus ada di dalam hati kita, lahir baru, ketika kita terima Yesus pada seutuhnya, maka izinkan Yesus lewat Roh Kudus akan mengendalikan kehidupan kita. Lidah ada hal yang paling kecil, dia tidak bertulang, namun lidah ini bisa menghancurkan dunia. Lidah ini bisa menghancurkan hati. Kalau dunia hancur, kalau dia pakai Hiroshima dan Nagasaki hancur, bisa kelihatan. Lebih parah kalau lidah. Kalau lidah dia bisa bikin hancur seluruh dunia. Kenapa? Karena lidah tidak lagi menjembat Tuhan. Karena lidah tidak lagi memuliakan Tuhan. Karena lidah dialihkan fungsi adalah bukan lagi untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita karena di hal-hal terkecil di dalam pribadi kita itu yang bisa merusak, itu yang bisa membawa kita kepada suatu hal yang terpuruk. Kapal yang sangat besar dikendalikan cuma dengan kemudi yang sangat kecil. Namun seluruh penumpang yang ada di kapal, banyak bahkan pun ratusan bahkan ribuan, berharap kepada juru mudi sehingga dia bisa tiba di pelabuhan tempatnya. Di saat ini juru mudi kita adalah Yesus Kristus yang kita rayakan di malam hari ini. Sedangkan kapal cuma manusia yang jadi juru mudi, bisa tiba di pelabuhan Merauke, bisa tiba di pelabuhan Bitung, bisa tiba di Tanjung Priuk. Apalagi yang kita sambut di malam hari ini melebihi daripada juru mudi, melebihi daripada ala-ala Baal yang disembah oleh orang-orang Israel. Ala-ala yang disembah di bukit-bukit pengorbanan.
melebihi dari segala-galanya yang kita rayakan di malam hari ini. Yang mendasar dari sini adalah iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di malam hari ini kita merayakan Natal di mana saya dan kita semua tidak melihat Yesus lahir di mana, Yesus itu besar di mana, Yesus mati di mana. Namun karena dengan iman, dasar iman karena dasar iman karena ini yang menumbuhkan kita. Sedangkan murid-muridnya yang hari-hari bersama dengan Yesus bisa mengkhianati dia, apakah lagi saya dan kita semua yang di hari-hari ini orang diterpa dengan berbagai macam hal. Namun ini yang kita sambut di malam hari ini, yang kita sambut di mana dia yang akan mengubahkan kita kembali kepada kita. Apakah kita mau diubah oleh Roh Kudus? Apakah kita mau diubah oleh Putra Natal yang kita sambut di malam hari ini? Kalau masih kita mempertahankan ego, kalau masih kita mempertahankan harga diri yang tidak sesuai, jadi makna Natal yang kita rayakan di malam hari ini memberikan kekuatan bagi saya dan kita semua untuk tetap berjuang di dalam dunia ini, untuk tetap membangun keluarga kita dalam keluarga yang harmonis. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah, tidak ada keluarga yang tidak punya pergumulan apapun. Namun setiap permasalahan, setiap pergumulan, semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan segala sesuatu pengendali yang sempurna. Karena Tuhan yang mengendali semua kehidupan kita. Orang manusia cuma bisa merencana. Orang semua manusia cuma bisa berharap. Namun semua yang menentukan adalah hak prerogatif Tuhan. Bahwa kadang di hari-hari ini orang bilang yang penting orang percaya saja Yesus. Ya toh, kalau saya percaya Yesus pasti selamat. Namun ingat, kriteria masuk surga sudah jelas. Jadi kita harus perhatikan mulai hari ini kita buka lembaran baru. Kalau kita bicara cinta Yesus, bicara kita menyambut Yesus. Kalau seorang menyambut Yesus tidak seperti seorang anak kecil, ia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kenapa seperti seorang anak kecil? Karena anak-anak kecil ini dia tulus hatinya. Anak kecil ini dia jujur sifatnya. Arti kata, ketika anak-anak ini menjadi saksi anak kecil, itu pengadilan pasti menyatakan dia adalah saksi yang pasti. Karena anak-anak kecil memiliki jiwa yang masih murni. Begitu pula, ketika kita menyambut Natal di malam hari ini, kita semua harus berbenah diri. Kalau kita berbicara bahwa kita menyambut Yesus sebagai juru selamat, jangan nanti di malam Natal, di 5 Desember, 1 Januari berikut orang hilang. Latihan badani terbatas gunanya, namun ibadah mengandung janji keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu adalah suatu janji Tuhan lewat apa? Orang beribadah. Namun ibadah ini ada beberapa hal. Janganlah suatu ibadah yang kita lakukan cuma sebagai pelengkap, suatu pemanis, suatu menutupi, atau suatu penyelubung dari sifat-sifat keburukan saya dan kita semua. Namun jadikanlah suatu ibadah, suatu pertemuan-pertemuan ibadah yang kita lakukan di mana kita memberikan semua hati kita untuk memuliakan Yesus Kristus, sehingga kedatangan Raja Damai, Juru Selamat, Yesus Kristus, Immanuel, dia datang membawa terang dunia dan kita semua menerima cahaya yang terang. Jadi kalau cahaya terang ini, kalau terangnya matahari dia ada waktunya. Namun matahari bisa menerangi dunia ini. Apalagi Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan cuma menerangi dunia ini, dia bisa menerangi sampai di dalam hati kita. Asalkan kita izinkan, terang itu akan hadir. Dan bintang gemilang Yesus Kristus itu yang kita sambut di tanggal 25 Desember. Jadi Bapak Ibu undangan sekalian yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, kita ini manusia yang tidak lebih dari segumpal tanah liat yang Tuhan jadikan di dalam dunia ini, namun kita melebihi derajatnya
daripada malaikat. Kita melebihi derajatnya daripada segala ciptaan Tuhan yang ada di dunia. Sehingga manusia dinyatakan sebagai ciptaan Tuhan yang termulia, sehingga ia mengurniakan putranya yang tunggal, sehingga barang siapa percaya kepadanya akan beroleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Baiklah, untuk memperlengkapi khotbah kita di malam hari ini, untuk puji pujian seluruh kaum pria diundang untuk membawa puji-pujian. Seluruh kaum pria. Oh, Catherine. Oh, Cio. Kakak Catherine. Kakak Catherine. Kakak Catherine. Kakak Catherine. Catherine. Kakak Catherine. Kakak Catherine. Kakak Catherine. Kakak harapanku. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku, ya pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita masuk dalam persembahan. Di Bethlehem di tanah Yudea telah lahir sang juru selamat dunia. Dialah Mesias yang diurapi. Maka hari ini marilah kita datang menyembahnya sambil membawa persembahan syukur dengan penuh sukacita seperti para majus. Kita bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur baginya. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahannya pada kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, dan tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahu, ya ajaib, ya Yesus, Engkau sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepada
Baiklah, kita akan berdoa syukur. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Agar kasih dan anugerah-Mu Tuhan, di saat ini kami masih kesempatan untuk mendengar warta kebenaran sukacita daripada-Mu. Lewat berita sukacita Natal, lewat kehadiran Putra-Mu yang Kau menyatakan di dalam dunia ini untuk menggantikan, menebus dosa kita manusia. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca renungkan bersama di malam hari ini, Tuhan memberikan penguatan, memberikan pengharapan yang pasti di saat kita akan menuju di tahun yang baru, di tahun 2024 dan menyambut Natal 25 Desember. Kami sudah pasti punya pengharapan dan kami benar-benar dibaharui lewat kebenaran firman-Mu Tuhan dan mendasar akan kebenaran firman-Mu, sehingga di malam hari ini Tuhan kami bersyukur, bersuka bersama di malam hari ini. Semua yang hadir di malam hari ini Tuhan, ketika kami mendengar berita sukacita Natal, kami diberkati dari setiap apa yang sudah Kau anugerahkan bagi kami. Biarlah kekuatan, kesehatan, umur panjang yang Kau berkati bagi kami. Pekerjaan-pekerjaan kami yang kami lakukan dalam setiap kehidupan kami di dalam hari lepas hari untuk memenuhi kebutuhan kami. Talenta-talenta yang sudah Kau anugerahkan kami satu persatu di malam hari ini, semuanya Kau berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin. Kami percaya lewat memaknai Natal di malam hari ini, kami semua diubah, dibaharui. Kami semua ada damai dan terang di dalam hati dan pikiran kami semua, sehingga kami akan menuju di waktu yang Kau tetapkan. Kami di dalam sesuatu yang pasti ketika kami yakin dan percaya bahwa keselamatan itu hanya datangnya daripada-Mu. Kelanjutannya ya Bapa di sorga, kami seluruh anggota Kelompok Pelayanan 2 bersama undangan yang hadir, kami bersyukur ya Bapa di sorga, kiranya damai sejahtera Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan masing-masing kami. Dan ketika kami kembali dalam setiap kehidupan kami masing-masing, kami dalam lindungan-Mu yang sempurna. Terpuji nama-Mu yang besar ya Bapa di sorga, yang sudah memberkati kami semua, yang sudah memberikan persembahan-persembahan yang sudah kami peroleh, yang sudah kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Kau beri bagi kami. Mampukan kami semua Tuhan untuk dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar untuk kepujian kemuliaan nama-Mu, dan memberkati kami semua yang memberi maupun yang belum memberi. Memberkati Penatua Dieken, memberkati seluruh jemaat yang ada Kelompok Pelayanan 2, memberkati seluruh undangan yang hadir ya Bapa di sorga, sehingga mereka meninggalkan kesibukan, mereka meninggalkan aktivitas mereka meninggalkan segala sesuatu untuk bersama dengan kami di dalam memuliakan nama-Mu. Kau lihat mereka, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka cita-citakan ya Bapa di surga, bahkan ada pergumulan yang mereka hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Para undangan sekalian akan kembali dalam damai sejahtera dan Natal Yesus Kristus mewarnai mereka dan kami semua. Maka terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dan di malam hari ini kami percaya Engkau memberkati bangsa negara kami, pemerintah pusat sampai dengan di desa yang kami cintai, pemimpin DPD, ketua desa Malembau bersama dengan seluruh aparat desa Malembau diberkati Tuhan. Bahkan di memasuki Natal ini banyak kesibukan-kesibukan yang akan terjadi sampai pada menyambut tahun baru. Kami percaya kerjasama DPD, pemerintah desa dan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dibuat suatu hal yang baik Tuhan. Dipermudah, bahkan pun ketika ada intimidasi yang mengganggu buat desa ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Bila ketika kami merayakan Natal tanggal 25 Desember, damai-Mu benar-benar sempurna, sehingga apa yang sudah dilakukan dari seluruh denominasi gereja yang ada di desa Malembau ini, yang sudah merayakan Natal, yang sudah dan sementara, kami percaya apa yang kami lakukan tulus di dalam hati kami. Kami percaya ketika damai Natal itu ada, desa ini dalam damai sejahtera-Mu, dalam kendali-Mu, dan semua ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Dan pemilihan yang akan datang di tahun depan, kami percaya Tuhan akan menentukan pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terlebih Tuhan akan menjaga lindungi pemimpin-pemimpin yang ada di desa ini. Terpuji nama-Mu Bapa, doa kami belum tersempurna.
Bila kau sempurnakan dengan doa agung yang sudah kau ajarkan kepada murid-muridmu, di malam hari ini kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, itu sudah kiranya namamu. Adalah kerjaanmu, jelas dapur bumi sebelah surga. Berikan kepada kami cukupnya, dan ampuni kesalahan kami. Seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Jangan buat kami dapat bercobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena kalian punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk tamatnya ibadah di malam hari ini, jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kita sambut dari Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Putra Natal. Maka pergilah, kabarkanlah kepada dunia berita Natal ini. Tebarkanlah kasih dan terang Natal bagi sesama. Sampaikanlah salam damai sejahtera dari Allah kepada semua orang yang menanti-nantikan kedatangannya kembali. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Yesus Kristus dan pengentaran Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita telah selesai.